Dua mempelai yang berbahagia, Saverus dan Febrianti, orang tua pemama saksi yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam ajaran Gereja Katolik tentang perkawinan, bahwa perkawinan itu memiliki 3 sifat dasar yang harus menjadi dasar bagi kehidupan pasangan suami istri. 3 dasar ini adalah, yang pertama, perkawinan itu bersifat monogami, hanya satu suami dan satu istri. Yang kedua, perkawinan itu sifatnya tetap atau tak terceraikan atau seumur hidup. Dan sifatnya yang ketiga adalah sakramen. Sakramen artinya tanda dan sarana kehadiran Allah untuk menguduskan dan menyucikan, menyelamatkan manusia. Dalam sakramen itu ada 2 unsur penting, yakni pertama adalah materi berupa benda atau alat. Yang kedua, forma, artinya kata-kata, di mana melalui kata-kata ini dan juga materi yang digunakan oleh Allah untuk menguduskan dan menyelamatkan manusia. Maka dalam sakramen baptis itu ada materi, yakni air, dan formanya atau kata-katanya adalah alat Tritunggal. Kedua hal ini menjadi penting. Salah satu di antaranya tidak ada, maka sakramen itu tidak sah. Dalam sakramen perkawinan, materi adalah 2 mempelai, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Tidak bisa 1 laki-laki dan 2 perempuan. Sedangkan formanya adalah janji perkawinan, ya. Maka kemarin pada saat latihan JR, saya meminta kepada Saverus dan Febrianti bahwa pada saat mengungkapkan janji perkawinan, mereka berdua harus sungguh menghafal kata-kata, kalimat janji perkawinan itu, supaya ketika mereka mengungkapkan janji perkawinan itu, mereka berdua saling memandang. Karena masing-masing, Febrianti menjadi tanda kehadiran Allah yang menguduskan dan menyelamatkan Saverus, dan kemudian Saverus juga menjadi tanda kehadiran Allah untuk menguduskan dan menyelamatkan Febrianti. Maka ketika mereka berdua mengungkapkan janji perkawinan di hadapan Allah, dengan sendirinya mereka saling menguduskan. Suami menguduskan istri, istri menguduskan suami, dan dengan demikian dalam kehadiran mereka ini Allah sungguh nyata hidup
hadir bersama mereka. Maka kemudian martabat dari sakramen perkawinan itu menjadikan mereka berdua menjadi pasangan suami istri yang kudus. Dan dengan demikian maka keluarga yang mereka bangun bersama dalam hidup perkawinan dengan sendirinya menjadi keluarga kudus. Maka dalam gereja Katolik keluarga disebut sebagai Ecclesia Domestica atau gereja rumah tangga. Ibu bapak saudara-saudari umat beriman yang terkasih, khususnya kedua mempelai yang berbahagia, dari ketiga dasar sifat dasar perkawinan ini, monogami, tak terceraikan dan sakramen, maka bisa kita lihat dasarnya dalam bacaan suci yang baru saja kita dengar. Dalam suratnya kepada jemaat Efesus yang baru saja kita dengar dalam bacaan pertama, Paulus menegaskan bahwa kesatuan suami dan istri merupakan perwujudan nyata, kehadiran nyata dari persatuan Kristus dengan gereja. Sebagaimana Kristus yang telah menyelamatkan umatnya atau gereja dan setia, demikianlah juga dengan suami dan istri. Maka kalau kita melihat relasi ini dari ketiga sifat dasar sakramen perkawinan, sebagaimana Kristus juga mencintai gerejanya dengan sekali mempersembahkan dirinya sampai wafat di atas kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia, dengan demikian halnya juga pasangan suami istri. Lewat janji perkawinan, keduanya sama-sama bersatu untuk saling menguduskan dan menyelamatkan. Maka dengan demikian perkawinan itu sifatnya monogami, hanya satu suami dan satu istri, karena cinta Kristus kepada gerejanya juga cinta yang utuh, murni dan pribadi. Maka ketika orang-orang Farisi datang bertanya kepada Yesus, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Yesus mengajak orang-orang Farisi untuk kembali melihat apa yang tertulis dalam kitab Taurat. Karena itu menjadi dasar hidup sebuah perkawinan. Tidak bisa tidak. Harus kembali ke dasarnya. Apa kitab suci, apa kitab Taurat berbicara tentang perkawinan. Maka Yesus menegaskan bahwa perkawinan itu adalah bukan pertama-tama karena kehendak dan keinginan manusia. Tidak. Perkawinan itu pertama-tama adalah merupakan kehendak Allah. Karena sejak dunia dan manusia diciptakan, Allah menghendaki bahwa suami harus bersatu dengan istrinya. Kalau kita buka dalam kitab Kejadian, maka di sana sangat jelas digambarkan bahwa pada awalnya manusia, Allah menciptakan manusia itu hanya Adam, seorang diri. Tentu dia tidak menemukan makhluk ciptaan yang sepadan, yang setara. Maka pasti dia tidak akan bahagia. Karena itulah Allah menjadikan seorang perempuan dari tulang rusuk laki-laki.
sehingga keduanya saling menyempurnakan, saling melengkapi, sehingga bisa mencapai mengalami kebahagiaan dalam hidup. Maka perkawinan itu bukan suka atau tidak suka, tapi perkawinan pada dasarnya adalah kehendak Allah. Maka tidak bisa manusia menyalahgunakan itu. Manusia harus mengakui, tunduk dan taat. Kalau kita baca dalam kitab suci, ya, ketika orang-orang Farisi datang bertanya, mencoba Yesus, lalu kemudian Yesus bertanya lanjut, apa perintah Musa kepada kamu? Lalu mereka menjawab, Musa memerintahkan bahwa seorang laki-laki bisa menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai. Dari jawaban itu, Yesus kembali menegaskan pada orang-orang Farisi, ya, Musa mengizinkan itu karena ketegaran hati, kekerasan hati, keegoisan hati yang membuat Musa mengizinkan itu. Tetapi sejak semula Allah menghendaki agar laki-laki dan perempuan menjadi satu. Maka boleh perkawinan itu didasarkan atas cinta yang lahir dari perkenalan, persahabatan dan jalan bersama. Tetapi sesungguhnya pertemuan cinta kasih itu, Yesus menegaskan bahwa itu adalah kehendak Allah. Maka manusia tidak bisa seenaknya perkawinan itu adalah kehendak Allah, maka menjadi sebuah panggilan mulia dari Allah sendiri. Apalagi Paulus menghendaki bahwa menegaskan bahwa kehidupan suami istri itu melambangkan persekutuan gereja dengan Kristus, dengan gereja, Kristus dengan kita semua. Cinta Kristus kepada kita semua umatnya tanpa batas dan tidak pernah berakhir. Walaupun kita berulang kali jatuh ke dalam dosa, tetapi cinta Kristus abadi. Maka dalam gereja Katolik, untuk melestarikan cintanya yang abadi itulah Kristus mewariskan kepada gerejanya melalui sakramen-sakramen. Maka melalui sakramen-sakramen yang diwariskan Kristus kepada gereja, umat menerima sakramen-sakramen itu dengan sendirinya. Umat membaharui diri terus-menerus menuju kepada kesempurnaan untuk mencapai kehidupan abadi. Kedua mempelai yang berbahagia, Saverus dan Febrianti, sebentar lagi kalian berdua akan mengikrarkan janji perkawinan di hadapan Allah. Perkawinan ini menjadi kudus dan suci bukan karena saya sebagai seorang imam. Anda berdua menjadi materinya. Dan melalui janji perkawinan, forma dari perkawinan itu, maka kalian Allah sungguh-sungguh menguduskan dan menyucikan kalian. Maka dengan mengungkapkan janji perkawinan itu, kalian disatukan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Dan kemudian dalam seluruh hidup kalian, sebagaimana yang ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, bahwa dalam diri kalian hidup sebagai suami istri,
kalian menghadirkan dan menampakkan kesatuan cinta Kristus kepada gereja. Maka keluarga kalian menjadi keluarga kudus. Maka sadarilah apa yang akan kalian janjikan di hadapan Allah. Menjadi kudus dan suci perkawinan kalian bukan karena pastornya, tetapi kalian sendiri yang menjadi tanda kehadiran Allah. Maka semoga apa yang kalian janjikan di hadapan Allah, hayatilah, hidupilah dalam seluruh perjalanan hidup kalian untuk tetap bersatu sampai akhir hidup. Karena itu adalah panggilan Allah, yang dimana kalian sama-sama saling melengkapi, saling menyempurnakan, supaya bisa berjalan bersama mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup sebagai tujuan utama dari perkawinan itu. Doa gereja akan senantiasa menyertai kalian berdua, sehingga dengan demikian hayatilah apa yang akan kalian janjikan dan hidupilah itu seturut teladan Kristus yang setia kepada kita untuk menyelamatkan kita. Dan hendaknya kalian setia dalam segala sesuatu, dalam segala hal sebagai suami istri, sehingga kesetiaan itu akan menghantar kalian berdua masuk kepada kebahagiaan dan kesejahteraan dan hidup kekal. Itu yang menjadi tujuan utama dari setiap kehidupan kita umat beriman sebagai pengikut Kristus. Amin.